Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mencoba menjelaskan mengenai pengertian dari perubahan sosial. Nah, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sosial. Nah, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Adapun karakteristik dari perubahan sosial diantaranya yaitu yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangan berhenti karena setiap masyarakat mengalami perubahan secara cepat maupun lambat. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti oleh perubahan pada lembaga sosial yang ada. Dan yang ketiga, perubahan yang berlangsung cepat biasanya akan mengakibatkan kekacauan sementara, karena orang akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Adapun di sini sebab-sebab dari perubahan sosial itu sendiri. Yang pertama, disebabkan oleh faktor masyarakat itu sendiri dan maupun dari dalam internal maupun eksternal. Yang disebabkan oleh faktor intern atau oleh masyarakat itu sendiri, yaitu sebab yang berasal dari masyarakat sendiri, diantaranya dinamika penduduk, adanya penemuan-penemuan baru yang berkembang di masyarakat. Itu sebab dari intern. Yang selanjutnya sebab dari ekstern, yaitu yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Di antaranya adanya perubahan di antaranya adanya pengaruh bencana alam, adanya peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya Ulfana Safira akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Nah, yang pertama, bentuk-bentuk perubahan sosial. Bila dilihat dari sisi dan mundurnya, perubahan sosial dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perubahan sebagai suatu kemajuan atau progres, dan yang kedua, perubahan sebagai kemunduran atau regres. Nah, yang pertama, perubahan sebagai suatu kemajuan merupakan perubahan yang membawa kemajuan bagi masyarakat. Tentunya perubahan ini yang sangat diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalkan pada perubahan kondisi masyarakat tradisional dengan kehidupan teknologi yang masih sederhana menjadi masyarakat maju dengan berbagai kemajuan teknologi yang memberikan berbagai kemudahan merupakan sebuah perkembangan dan pembangunan yang membawa kemajuan. Jadi, pembangunan dalam masyarakat merupakan bentuk perubahan ke arah kemajuan atau progres. Yang kedua, perubahan sebagai suatu kemunduran atau regres. Tidak semua perubahan yang tujuannya ke arah kemajuan selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang, dampak negatif yang direncanakan pun muncul dan bisa menimbulkan masalah baru. Jika perubahan itu ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat, maka perubahan itu dianggap sebagai sebuah kemunduran. Nah, jika dilihat dari proses berlangsungnya, menurut Sujono Sukanto, perubahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evolusi dan revolusi. Yang pertama, evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama, dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat tersebut. Perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan ini terjadi karena dorongan usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Nah, yang kedua, revolusi, yaitu perubahan mengenai unsur-unsur kehidupan dan lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Seringkali perubahan revolusi diawali oleh munculnya konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Nah, jika dilihat dari ruang lingkupnya, perubahan sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar. Yang pertama, perubahan kecil.
Perubahan kecil, perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial tidak membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat. Nah, yang perubahan besar merupakan perubahan yang terjadi pada unsur dan struktur masyarakat yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat tersebut. Nah, jika dilihat dari keadaannya, perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang pertama, perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak tersebut dinamakan agent of change, yaitu seseorang yang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah suatu sistem sosial. Nah, yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan yang menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tidak diharapkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama, faktor pendorong perubahan sosial, yaitu satu, perubahan itu terjadi kontak atau sentuhan dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang. Yang kelima, sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat. Nah, faktor penghambatnya, yang pertama, kurangnya hubungan masyarakat dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sistem masyarakat yang mengagungkan tradisi masa lampau atau cenderung konservatif. Yang keempat, adanya kepentingan pribadi dan kelompok yang sudah tertanam kuat. Yang kelima, rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan dan menimbulkan perubahan pada aspek-aspek tertentu dalam masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terlebih dan terkurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ketegangan dalam masyarakat. Nah, jika dilihat dari ruang lingkupnya, perubahan sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar. Yang pertama, perubahan kecil. Perubahan kecil, perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat. Nah, yang perubahan besar merupakan perubahan yang terjadi pada unsur dan struktur masyarakat yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat tersebut. Nah, jika dilihat dari keadaannya, perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang pertama, perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak tersebut dinamakan agent of change, yaitu seseorang yang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah suatu sistem sosial. Nah, yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan yang menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tidak diharapkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama, faktor pendorong perubahan sosial, yaitu satu, perubahan itu terjadi kontak atau sentuhan dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang. Yang kelima, sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat. Nah, faktor penghambatnya, yang pertama, kurangnya hubungan masyarakat dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sistem masyarakat yang mengagungkan tradisi masa lampau atau cenderung konservatif. Yang keempat, adanya kepentingan pribadi dan kelompok yang sudah tertanam kuat. Yang kelima, rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan dan menimbulkan perubahan pada aspek-aspek tertentu dalam masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terlebih dan terkurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aspek-aspek perubahan sosial pada masyarakat desa. A. Urbanisasi dan perkembangan desa. Dalam hal ini,
urbanisasi yang diulas yaitu mengenai kerugian-kerugian yang dialami oleh desa apabila penduduknya berpindah menuju kota. Desa yang penduduknya banyak berpindah menuju kota akan sulit sekali berkembang. B. Itu perubahan kultural. Perubahan kultural atau kebudayaan adalah perubahan struktur masyarakat yang mulanya bersifat tradisional menuju pola lebih modern. Dalam hal ini yang berubah adalah seperti ideologi, pendidikan, serta alat-alat yang digunakan awalnya bersifat tradisional berubah sedikit-sedikit menuju arah yang lebih modern. C. Perubahan struktural. Perubahan struktural adalah bagaimana bagian-bagian dari suatu berhubungan satu dengan yang lain atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan. Struktur adalah sifat fundamental bagi setiap sistem. C. Perubahan lembaga dan kelembagaan. Secara umum, lembaga diartikan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam suatu masyarakat. Kelembagaan dalam kaitan ini adalah tindakan bersama atau collective action. Kelembagaan yang memiliki pola atau tertib yang jelas dalam upaya mencapai tujuan tertentu atau tujuan bersama. Ini berarti bahwa kelembagaan yang ada dalam suatu masyarakat eksistensinya ditentukan oleh sifat dan ragam kebutuhan yang ada di dalam suatu masyarakat. E. Perubahan dan perkembangan dalam dunia pertanian. Perubahan dan perkembangan dan pembangunan di bidang pertanian tidak lepas dari perubahan yang ada di dunia, khususnya iptek, yang nantinya teknologi yang akan menunjang peningkatan di sektor pertanian. Sekian penyampaian materi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.